warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, nama saya Risma Hayatika Haruna dengan NIM 9214260, mahasiswi Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Sebelum masuk ke inti video, saya punya quotes dari beberapa ahli yang mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu walaupun sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Ada quotes dari Abigail Adams, di mana pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan, tapi harus dicari dengan semangat ketekunan. Dan dari Benjamin Franklin, investasi dalam pengetahuan menghasilkan bunga terbaik. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan soal ujian tengah semester dari mata kuliah perencanaan pajak mengenai laporan keuangan fiskal. Dengan dosen pengampu yang terhormat, saya sebut namanya Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSN. Baik, sebelum masuk pada contoh soal atau studi kasus mengenai laporan keuangan fiskal, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu laporan keuangan fiskal. Jadi, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak perusahaan. Jadi, intinya di sini laporan keuangan itu digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan yang harus dilunasi oleh suatu perusahaan. Nah, jika perusahaan tidak mampu untuk menyajikan laporan keuangan, maka perusahaan itu bisa menggunakan sumber lain dalam proses pemeriksaan pajak tersebut. Namun, dari hal tersebut, itu ada dampaknya, yaitu sangat merugikan perusahaan karena dapat menimbulkan kewajiban pajak dan utang menjadi meningkat atau menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya di sini pasti teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih bedanya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal? Nah, ada dua perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama ada perbedaan waktu atau temporer, dan yang kedua ada perbedaan atau permanen. Nah, perbedaan waktu itu di mana perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan, penghasilan, dan beban antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan. Kemudian ada perbedaan tetap atau permanen. Nah, perbedaan ini itu terjadi karena aturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan penghitungan pada laba menurut standar akuntansi keuangan dan tanpa adanya koreksi di kemudian hari. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, kita harus melakukan yang namanya penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Nah, di mana itu disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Jadi, pada rekonsiliasi fiskal ini terdapat dua penyesuaian, yaitu yang pertama ada koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif yaitu di mana berlaku pada biaya sehingga berdampak terhadap pajak yang dibayarkan lebih besar. Nah, untuk koreksi negatif itu berlaku pada pendapatan karena berdampak pada beban yang dibayarkan lebih kecil. Berikut ini ada skema penyusunan laporan keuangan fiskal. Yang pertama di situ dokumen dasar, yang kedua jurnal, yang ketiga buku besar di mana adanya pencocokan dan buku tambahan. Yang keempat, neraca percobaan. Yang kelima ada laporan keuangan komersial. Yang keenam, rekonsiliasi. Dan yang terakhir, laporan keuangan fiskal. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dari laporan keuangan fiskal. PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Melati nomor 10, Yogyakarta, dengan nomor telepon 9313047 dan NPWP 14327654514. Nah, dapat kita lihat di sini ada penyajian laporan laba rugi dari PT Laris Manis untuk periode yang berakhir dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Di mana penjualan itu sebesar 1.800 miliar rupiah dan retur penjualan sebesar 60 juta rupiah, potongan penjualan sebesar 50 juta rupiah, dan penjualan bersih. Penjualan bersih di sini itu merupakan hasil dari pengurangan antara penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, dan sehingga menghasilkan penjualan bersih sebesar 1.690 juta rupiah. Kemudian di sini ada harga pokok penjualan sebesar 1.080 juta rupiah dan laba kotor sebesar 610 juta rupiah
biaya umum dan administrasi sebesar Rp168.600.000, biaya penjualan sebesar Rp86 juta. Kemudian ada laba operasional. Nah, laba operasional ini merupakan hasil dari pengurangan antara laba kotor, biaya umum dan administrasi, kemudian biaya penjualan, sehingga menghasilkan laba operasional sebesar Rp355.400.000. Kemudian ada penghasilan bunga deposito sebesar Rp50 juta. Terakhir ada laba bersih. Nah, laba bersih ini hasilnya itu didapatkan dari penjumlahan antara laba operasional dan penghasilan bunga deposito, di mana menghasilkan laba bersih sebesar Rp405.400.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai angka yang terdapat pada laporan laba bersih sebelumnya, itu di mana untuk yang pertama hasil penjualan pada jumlah penjualan tahun 2015 itu sebesar Rp1.800.000.000 yang merupakan terdiri dari penjualan yang telah dilunasi sebesar Rp1.500.000.000 dan sisanya itu belum dilunasi. Kemudian ada retur penjualan yang diterima tahun 2015 itu sebesar Rp50 juta. Kemudian ada potongan penjualan diberikan karena pelanggan telah membayar dalam masa potongan. Yang kedua ada harga pokok penjualan, di mana persediaan awal tahun 2015 itu sebesar Rp162 juta dan pembelian selama tahun 2015 itu sebesar Rp1.100.000.000 dan jumlah tersedia untuk dijual. Nah, jumlah tersedia untuk dijual ini itu merupakan hasil dari penjumlahan antara persediaan awal tahun 2015 dan pembelian selama tahun 2015 sehingga menghasilkan Rp1.262.000.000. Kemudian selanjutnya persediaan akhir. Nah, kemudian ada persediaan akhir tahun 2015 sebesar Rp182 juta dan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini itu hasilnya dari pengurangan antara jumlah tersedia untuk dijual dan persediaan akhir 2015, di mana hasilnya adalah Rp1.080.000.000. Selanjutnya ada data yang berhubungan dengan HPP. Di situ ada perusahaan menggunakan metode mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar untuk menilai persediaan. Nah, di sini persediaan awal pada harga perolehan itu sebesar Rp162 juta dan persediaan awal pada harga pasar itu sebesar Rp170 juta. Ada persediaan akhir pada harga perolehan sebesar Rp190 juta dan pada harga pasar itu sebesar Rp182 juta. Nah, jadi di sini dapat kita lihat di situ untuk persediaan awal itu harga perolehannya itu lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Dan untuk persediaan akhir itu harga pasarnya lebih rendah dibandingkan harga perolehan. Hingga di sini kita dapat mengambil yang lebih rendah itu untuk harga perolehan pada persediaan awal itu yaitu sebesar Rp162 juta dan harga pasar pada persediaan akhir itu sebesar Rp182 juta. Selanjutnya dalam pembelian selama 2013 terdapat pengeluaran yang pertama yaitu komisi pembelian tanpa bukti sebesar Rp5 juta dan biaya lain-lain tanpa bukti sebesar Rp5 juta. Kemudian biaya angkut itu ada bukti sebesar Rp45 juta. Selanjutnya ada biaya umum dan administrasi. Sebelumnya biaya umum dan administrasi ini pada laporan laba rugi itu sebesar Rp168.600.000. Nah, ini terbagi menjadi gaji pimpinan dan karyawan sebesar Rp75 juta, uang lembur karyawan sebesar Rp5 juta, tunjangan cuti Rp4 juta, penggantian pengobatan Rp6 juta, PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar Rp2.700.000 dan bonus prestasi kerja sebesar Rp1 juta. Kemudian ada pakaian seragam satpam sebesar Rp5 juta. Selanjutnya biaya antar jemput karyawan sebesar Rp3 juta, biaya penyusutan ruang dinas sesuai fiskal itu sebesar Rp2.500.000 dan biaya perjalanan dinas KLN sebesar Rp6 juta, biaya perjalanan dinas KDN sebesar Rp7.500.000, biaya rapat dan penataran sebesar Rp2 juta, sewa mesin fotokopi sebesar Rp6 juta, kerugian piutang sebesar Rp15 juta,
Penyusutan gedung sesuai fiskal itu sebesar 3 juta rupiah. Penyusutan inventaris sesuai fiskal itu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian koran dan majalah sebesar 700.000, listrik, air, dan telepon sebesar 10.400.000 rupiah. Kemudian terakhir itu biaya lain-lain sebesar 7.800.000 rupiah. Nah, jumlah dari keseluruhan yang saya sebutkan tadi itu adalah sebesar 168 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada biaya yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi. Berupa yang pertama ada di dalam perjalanan dinas ke luar negeri terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istrinya sebesar 2 juta rupiah dan semuanya atas nama pribadi. Kemudian yang kedua, di dalam perjalanan dinas di dalam negeri terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti sah sebesar 1 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, dalam biaya telepon termasuk pembayaran telepon rumah direktur itu sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, penyisihan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih tahun 2015 itu sebesar 2 juta rupiah. Yang keenam, majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan itu sebesar 300 juta rupiah. Dan yang terakhir ada biaya lain-lain yang tidak didukung oleh bukti. Selanjutnya ada biaya penjualan. Nah, nominal biaya penjualan yang terdapat pada laporan laba rugi sebelumnya itu yang sebesar 8,6 juta rupiah itu didapatkan dari yang pertama gaji dan upah itu sebesar 30 juta rupiah. Kemudian sewa rumah mes karyawan itu sebesar 3 juta rupiah. Dan bonus prestasi sebesar 4 juta rupiah. Biaya perjalanan dinas itu sebesar 20 juta rupiah. Biaya iklan dan reklam itu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian biaya pengiriman sebesar 12 juta rupiah. Penyusutan gedung sesuai fiskal itu sebesar 3 juta rupiah. Penyusutan inventaris sesuai fiskal itu sebesar 4 juta rupiah. Dan yang terakhir biaya lain-lain itu sebesar 5 juta rupiah. Di sini ada data yang berhubungan dengan biaya penjualan tadi. Nah, di dalam gaji dan upah termasuk itu yang pertama ada penggantian pengobatan sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian yang kedua pemberian makan siang sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya karyawan yang menempati mes tidak ada tunjangan perumahan. Nah, selanjutnya lagi itu biaya perjalanan dinas berupa yang pertama tiket pesawat dan hotel itu sebesar 12 juta rupiah. Dan yang kedua honor perjalanan dinas itu sebesar 6 juta rupiah. Dan pengeluaran yang tidak ada bukti itu sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya iklan termasuk sumbangan itu sebesar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir biaya lain-lain dan ada bukti itu sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya ada PPh yang dibayar di muka. PPh pasal 25 sejumlah 60 juta rupiah. Dan selanjutnya PPh final PPh pasal 23 atas bunga deposito sebesar 10 juta rupiah. Nah, baik teman-teman, sebelum menyusun laporan keuangan fiskal, kita perlu melakukan yang namanya koreksi fiskal berdasarkan laporan keuangan akuntansi sebelumnya. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan koreksi fiskal pada hasil penjualan, di mana retro penjualan yang diterima tahun 2015 senilai 50 juta rupiah, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi itu sebesar 60 juta rupiah. Maka perlu diadakan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta rupiah. Kemudian yang kedua itu koreksi fiskal untuk beban pokok penjualan, di mana persediaan awal tahun 2015 itu sebesar 162 juta rupiah. Pembelian selama 2015 itu sebesar 1.090 juta rupiah. Dan jumlah tersedia untuk dijual sebesar 1.252 juta rupiah. Persediaan akhir tahun 2015 sebesar 190 juta rupiah.
dan harga pokok penjualan sebesar 1.062 juta rupiah. Ini beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi adalah sebesar 1.080 juta rupiah. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta rupiah. Nah, koreksi fiskal yang ketiga ada pada biaya umum dan administrasi, di mana biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah yang pertama ada penggantian pengobatan, itu jumlahnya sebesar 6 juta rupiah. Kemudian ada PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 2.700.000 rupiah, biaya antar jemput karyawan sebesar 3 juta rupiah, koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebesar 2 juta rupiah, koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar 1 juta rupiah, koreksi kerugian piutang sebesar 13 juta rupiah, koreksi untuk biaya koran dan majalah sebesar 400.000 rupiah, dan koreksi biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta rupiah, dan yang terakhir ada biaya lain-lain di situ sebesar 7.800.000 rupiah. Dan jumlah dari keseluruhannya itu sebesar 36.900.000 rupiah. Nah, biaya umum dan administrasi ini harus dilakukan koreksi fiskal positif, yaitu sebesar 36.900.000 rupiah. Yang keempat ada koreksi fiskal pada biaya penjualan. Nah, biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan adalah yang pertama pengobatan dan uang makan. Di situ jumlahnya sebesar 1.800.000 rupiah. Dan ada sewa rumah untuk mes itu sebesar 3 juta rupiah, biaya perjalanan dinas tanpa bukti sebesar 2 juta rupiah. Yang kelima ada koreksi fiskal di mana karena dikenakan PPh final maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar 50 juta rupiah atas bunga deposito. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelumnya kita kan sudah melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan akuntansi. Nah, di sini ada penyajian laporan keuangan fiskal di mana laporan laba rugi pada PT Laris Manis untuk periode yang berakhir 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Itu di mana penjualan pada akuntansi sebesar 1.800 juta rupiah dan tidak mengalami koreksi fiskal sehingga pada fiskal dia tetap menjadi 1.800 juta rupiah. Nah, untuk retur penjualan itu pada akuntansi sebesar 60 juta rupiah. Nah, ini untuk retur penjualan dia mengalami koreksi fiskal yaitu sebesar 10 juta rupiah sehingga pada fiskal untuk laporan keuangan fiskal dia menjadi 50 juta rupiah. Selanjutnya untuk potongan penjualan. Di sini itu potongan penjualan itu sebesar 50 juta rupiah dan tidak mengalami koreksi fiskal sehingga pada laporan keuangan fiskal dia tetap menjadi 50 juta rupiah. Selanjutnya ada penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini pada laporan keuangan akuntansi sebelumnya itu sebesar 1.690 juta rupiah. Nah, dia tidak mengalami koreksi fiskal. Selanjutnya ada penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini merupakan hasil dari pengurangan antara penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan sehingga menghasilkan penjualan bersih sebesar 1.690 juta rupiah. Itu untuk penjualan bersih pada laporan keuangan akuntansi. Nah, penjualan bersih ini tidak mengalami koreksi fiskal. Nah, jadi untuk di laporan keuangan fiskal itu sebesar penjualan bersihnya itu sebesar 1.700 juta rupiah karena sebelumnya untuk retur penjualan itu mengalami koreksi fiskal sebesar 10 juta rupiah sehingga penjualan bersih pada laporan keuangan fiskal itu menjadi 1.700.000 rupiah. Pada laporan keuangan fiskal menjadi 1.700 juta rupiah karena penjumlahan karena hasilnya itu merupakan pengurangan dari penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan di mana penjualan sebesar 1.800 juta rupiah dan retur penjualan 50 juta rupiah dan potongan penjualan yang sudah mengalami koreksi fiskal itu menjadi 50 juta rupiah sehingga menghasilkan penjualan bersih tadi. Selanjutnya beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan pada laporan keuangan akuntansi sebesar 1.080 juta rupiah dan mengalami koreksi fiskal sebesar 18 juta rupiah sehingga pada laporan keuangan fiskal itu menjadi 1.062 juta rupiah. Laba kotor. Nah, laba kotor di sini itu sebesar 610 juta rupiah pada akuntansi, di mana
laba kotor adalah hasil dari pengurangan antara penjualan bersih dan beban pokok penjualan. Biaya umum dan administrasi pada akuntansi itu sebesar 168.600.000 dan mengalami koreksi fiskal sebesar 36.900.000 rupiah. Sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi 131.700.000 rupiah. Kemudian biaya penjualan di situ pada akuntansi sebesar 86 juta rupiah dan mengalami koreksi fiskal sebesar 10.300.000 rupiah. Sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi 75.700.000 rupiah. Kemudian ada laba operasional. Pada akuntansi laba operasional berjumlah 355.400.000 rupiah, di mana merupakan hasil dari pengurangan antara laba kotor, biaya umum dan administrasi, dan biaya penjualan. Nah, untuk laba operasional ini tidak mengalami koreksi fiskal. Pada laporan keuangan fiskal itu laba kotornya menjadi 430.600.000 rupiah. Kemudian ada penghasilan bunga deposito. Penghasilan bunga deposito pada akuntansi sebesar 50 juta rupiah dan mengalami koreksi fiskal negatif, yaitu sebesar 50 juta rupiah, sehingga pada laporan keuangan fiskal itu menjadi 0 rupiah. Selanjutnya ada laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak merupakan hasil dari penjumlahan antara laba operasional dengan penghasilan bunga deposito, sehingga hasilnya sebesar 405.400.000 rupiah dan tidak mengalami koreksi fiskal, sehingga pada laporan keuangan fiskal itu menjadi sebesar 430.600.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada PPh badan yang terutang, di mana bersih sebelum pajak pada laporan keuangan fiskal sebesar 430.600.000 rupiah itu dikalikan dengan 25%, maka menghasilkan 107.650.000 rupiah dengan kredit PPh pasal 25 sebesar 60 juta rupiah, sehingga menghasilkan PPh yang masih harus dibayar sebesar 47.650.000 rupiah. Hingga pada laba bersih setelah pajak itu sebesar 322.950.000 rupiah, di mana merupakan hasil penjumlahan dari laba bersih sebelum pajak dan PPh. Baik teman-teman, itulah pembahasan materi mengenai laporan keuangan fiskal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.